Oke, hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my channel. Lu apa sih tahu? Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan apa ya? Mohon maaf lahir dan batin, gue udah lama banget nih nggak ngupload, sekitar sebulanan lebih ini bu. Gue nggak ngupload karena memang ada beberapa kendala ya. Beberapa waktu lalu gue positif, orang tua gue juga positif, kakaknya bokap gue juga positif, jadi ya gue nggak bisa kemana-mana gitu dan nggak bisa ngundang teman untuk datang ke rumah. Dan kali ini gue kedatangan tamu. Ini siapa? Gue sebutnya siapa nih? Siapa? Teman gue. Terus dulu satu per apa sih kita? Perpramukaan. Nah, perpramukaan, sama-sama jadi pembina pramuka dan sekarang dia ini nakes. Bener nggak? Nah, nakes di salah satu rumah sakit daerah Bekasi. Nah, dan ternyata kemarin pas gue positif dia juga positif. Samaan sampai dia itu kalau gue kan isomannya di rumah, kalau lu di rumah sakit gitu. Kalau dapet itu rumah sakit padahal kan penuh. itu posisinya nggak sepenuh awal Juni. Sudah mulai berkurang. Jadi masih banyak kamar-kamar yang kosong dan emang dihususin buat petugas nakesnya. Emang ada satu kamar mungkin ya yang yang disediakan gitu. Oke. Nah, kenalin dulu deh, nama lu siapa? Halo, nama saya Holifatur Rizkia. Saya nggak tuh, ya Allah. Nama gue Holifatur Rizkia. Udah enakan saya, nggak boleh gitu. Nama saya Holifatur Rizkia. Udah itu doang kan? Dah. Kiki biasa dipanggil Kiki. Lu dipanggil Kiki lah ya. Nah, Kiki ini teman-teman salah satu perawat pasien COVID-20-1. Iya. Betul? COVID-19, dia ini salah satu perawatnya. Nah, lu kan perawat apa sih namanya di salah satu rumah sakit yang rumah sakit itu viral, penuh banget. Ya, penuh banget. Itu gimana ceritanya? Apa suka duka lu waktu ngerawat pasien COVID? Suka dukanya banyak banget sampai kayak sekarang tuh gue mikir, gila ya gue bisa bertahan sampai sekarang loh gitu. Jadi awalnya itu masuk sebenarnya kayak apa ya, malu dia ada di sini karena lebih banyak pengalaman nakes-nakes yang lain sebenarnya. Kalau Kiki sih pribadi kan emang fresh graduate ya. Jadi 2020 itu baru mulai bekerja. Nah, 2020 itu kan emang udah ada corona tuh. Dan itu nggak awal udah menurun corona yang yang awal itu ya. Gelombang berapa tuh? Udah mulai menurun. Tapi udah mulai masuk dan emang di salah satu rumah sakit yang pertama itu masih banyak pasiennya. Masih banyak. Awal masuk ke sana itu baru masuk udah langsung masuk ke benar-benar zona merah. Zona merah di ruang isolasi itu kita ngerawat sekitar 50 sampai 60 pasien. Itu perawatnya dalam shift cuma 4. Nah, di situ mau nggak mau harus maksimal 5 jam ada di sana. Di dalam. Itu perawat itu cuma 4 yang ngurusin itu. Dan itu 50 sampai 60 pasien. Kok bisa gitu? Kok cuma 4 sih? Ya karena emang dari rumah sakitnya setiap shiftnya menyediakan setiap shiftnya kayak gitu. Enggak full. Enggak banyak. Tenaganya enggak banyak gitu. Itu apakah enggak ada yang mau apa gimana? Banyak yang enggak mau. Kan banyak pas awal-awal Covid itu nakes juga banyak yang resign. Karena takut ya. Iya. Bahkan awal-awal itu yang kita miris itu nakes ketika pulang ke rumahnya dikucilkan. Iya, itu bener nggak? Iya,
Itu luar biasa teman-teman ya, perjuangan nakes ini. Itu pada saat booming awal corona itu emang posisinya kita kan masih kuliah, tapi getaran kayak gue harus jadi perawat COVID nih itu udah nyampe rumah. Maksudnya udah ada kayak udah pengen banget jadi perawat ini, mau bantu gitu, mau bantu. Sampai akhirnya di tahun 2020 akhir lulus langsung terjun langsung kan. Tapi itu proses juga lama, ngelobi orang tua dulu. Orang tua setuju atau enggak gitu kan. Sedangkan sekarang kan gini, yang lain di rumah sakit aja pada resign karena takut. Masa kamu yang baru lulus malah mau terjun langsung gitu. Udah dikasih pengertian akhirnya boleh. Udah itu ke rumah sakit pertama. Berjalannya waktu 3 bulan pindah ke rumah sakit yang ini, yang B nih, yang B. Daftar, diterima, langsung awal-awal masuk langsung ke ruang isolasi. Langsung ditaruh di tempat, tapi udah pasien itu udah berkurang. Satu ruangan itu sama 50, cuma di sana perawat, karena rumah sakitnya juga manajemennya juga bagus ya, perawat juga banyak. Jadi satu shift itu bisa 7-8 orang. Nah, nyampe sana ternyata di dalam ruang isolasi itu maksimal 2 jam. Di situ gue sombong dong. Cuma 2 jam. Biasanya sebelumnya gue 5 jam sampai 6 jam kuat. Masa 2 jam gue nggak kuat. Sampai di situ cuma 2 minggu gue di situ. Dipindahin ke ruang biasa ternyata. Alhamdulillah dapatnya bukan di ruang isolasi, di ruang biasa. Tapi masih ada aja yang kecolongan sih. Ya. Setelah itu udah pas giliran Juni kemarin, pertengahan Juni tuh naik lagi kasus COVID. Betul. Naiknya itu drastis banget, sampai di rumah sakit gue itu didiriin tenda, awal-awal 3 tenda. Iya. Awal-awal 3 tenda, gue dipindah ke IGD. Posisinya tenda itu ada di IGD kan, dipindah di IGD. Kalau di dalam memang pakai AC kan. Gue pas banget dapetnya di tenda. Lo tahu sendiri tenda SAR kayak gimana, panasnya kayak gimana kalau siang-siang. Pasien di tenda gimana itu? Parah banget. Menurut gue kalau pasien tenda tuh mentalnya juga harus ini sih. Jadi sistemnya kalau di tenda itu kalau udah ada yang ibarat kata udah ada yang jelek bahasanya ya, udah kritis, itu emang pasti langsung dimasukin sih. Jadi yang di tenda itu yang ibarat kata masih stabil. Iya, masih stabil. Gue ditaruh di tenda, itu gimana rasanya, dan posisinya itu di IGD, banyak pasien, terus 3 tenda hanya dijaga perawat 2-3 doang. Satu tenda isinya 20, 3 tenda 60-an ya, 3 perawat, dan itu nggak ada istirahat. Jadi gantian kalau mau istirahat. Sedangkan kalau istirahat kita tuh gimana ya? Kita kalau istirahat teman kita kasihan gitu. Jadi bareng-bareng, dan itu full 8 jam. Gue pakai hazmat. 8 jam. Itu lu pakai ini nih. Iya, pakai hazmat. Astronot. Iya. Itu apalagi kalau masuk pagi ya, Kak. Aduh. Kalau masuk pagi itu kan udah siang, panas, pakai hazmat. Itu kita nahan aus, nahan lapar, nahan pipis, semua macam. Tapi kalau tadi kan lu bilang kalau misalnya emang pasien itu udah jelek lah gitu, itu langsung dimasukin. Gimana kalau misalnya nih yang jelek nih dimasukin nih, terus ada lagi, kan otomatis full kan? Iya, itu gimana? Terpaksa ada di tenda. Ada di tenda. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau emang kita pantau terus pasiennya. Kayak kalau ada penurunan sedikit kita panggil dokter. Sedangkan dokter itu kan terbatas di sana. Dan posisinya dokter itu nggak selalu jaga di tenda. Jadi dia itu posisinya di triase, di mana pasien baru turun dari mobil itu yang nanggepin dokter gitu. Nah, kan lu udah pakai pakaian lengkap. Udah ibaratnya apa sih namanya ya? Pakai APD lah gitu ya. Udah jaga-jaga banget. Kenapa lu bisa kena? Kalau itu apa ya? Ibarat kata kalau perawat di IGD itu bahasanya menunggu giliran gitu. Iya, jadi nggak usah bingung gue kena dari mana, atau emang kena dari mana kok bisa kena. Ya nggak usah bingung, karena emang gue setiap harinya kontak langsung dengan pasien COVID gitu. Jadi mau gue kena sebenarnya bukan di situ, cuma ya dalam pikiran kayak ya udahlah, nggak usah heran. Emang kita juga bener-bener ngerawat pasien COVID, ya udah nggak usah bingung itu dapetnya dari mana. Pasrah. Emang udah dari awal juga kayak ya udah pokoknya harus sehatin badan gitu. Walaupun emang kena, ya udah emang udah waktunya. Berarti pasrah gitu. Udah siap gitu ya. Udah siap. Emang harus udah siap. Awal ketika lu kena itu gejalanya apa tuh? Awal ketika kena itu gejalanya, jadi
mungkin awalnya kecapean ya, badan tuh pada pegel. Mungkin imun nurun di situ. Iya. Terus emang juga banyak juga kan di sekitar rumah kita banyak yang sakit di rumah ya, pada takut ke rumah sakit. Kadang juga saudara-saudara, tetangga-tetangga nyari nakes untuk melakukan infus misalkan gitu. Nerima-nerima aja selagi bisa, selagi ada waktu, hayu mau diperiksa tensi hayu gitu. Selagi bisa. Terus di situ mungkin kecapean, terus abis itu ngerasa gak enak badan. Awalnya malamnya tuh demam biasa. Demam pakai Sanmol, hilang. Paginya kerja. Terus masuk malam lagi, demam lagi. Besok kan masih kerja, 2 hari pagi masih kerja. Dengan kondisi badan lu yang itu. Gak enak badan. Dan di situ pasiennya lagi ngebludak, benar-benar ngebludak. Setelah itu pas masuk siang siang pertama, udah kayaknya aduh nggak kuat nih, izin aja siang izin, masih demam gak turun-turun. Posisinya pas awal demam itu emang udah nggak kontak sama orang keluarga, udah nyekatin kamar, udah sendiri, makan tuh udah disediain. Padahal kita emang belum tahu positif atau enggaknya, cuma udah jaga jarak. Udah setelah itu siang keduanya dicek swab PCR ke rumah sakit, daftar ke IGD, di swab, hasilnya sore keluar. Malam abis Isya keluar, udah positif. Ya udah di situ juga gue sebenarnya udah ini makanya positif. Cuman pas kita dinyatakan positif tuh kayak ada rasa gila gue kena gitu, ya Allah kok lemah banget gitu. Kayak masih nggak nyangka, kayak cemas langsung pikirannya ke orang tua kan banyak riwayatnya. Setelah mikir-mikir, debat rundingin sama keluarga gimana maunya, mau di rumah apa di rumah sakit aja. Awalnya disuruh di rumah, ya udah gue bertahan dulu 1 malam itu di rumah. Pas besok paginya gue kayak mikir, aduh ini kamar mandi bareng gitu. Kan maksudnya gagang pintu, gayung semua bareng, ngeri. Kira gue memutuskan bilang sama senior, Kiki kayaknya mau dirawat aja deh gitu. Udah, tapi itu di gejalanya masih cuma demam sama pegel-pegel, belum ada anosmia. Akhirnya sore berangkat ke sana, udah dapat kamar kan, emang udah di calling-callingan sama orang kamarnya. Dapat nyampe sana, udah sehari nyampe di rumah sakit langsung timbul anosmia. Gak bisa ngerasain makan, gak bisa nyium apa-apa, gak bisa. Tapi demam udah turun, gak ada demam lagi. Berapa hari itu? 5 hari gue anosmia. Anosmia 5 hari. Dari awal lu sakit ke anosmia itu berapa hari? 3 hari. 3 hari lu anosmia. Iya. Dan demam 3 hari. Setelah ke-4 harinya itu anosmia. Emang sih waktu gua ya, kan gua chatan juga kan ya. Itu gua ngerasain pusingnya luar biasa. Batuk, kalau gue batuk parah, nggak berhenti tuh batuk, sampai di satu titik gue ngerasain nyesek gitu. Untungnya bokap gue nggak nyesek, untungnya ya. Sampai gue nyesek, gue di situ teringat kawan gue almarhum. Jadi kawan gue almarhum, ada yang meninggal karena sakit ya. Itu gue teringat beliau gitu, kawan deket gue banget lah. Ya Allah, ternyata nyesek kayak gini gitu ya. Sampai gue callingan sama temen gue yang jadi perawat juga di rumah sakit itu. Kata dia, nggak usah panik gitu. Santai lu ngelakuin posisi apa sih namanya? Proning apa sih? Ya proning, terus lu minum air hangat katanya, dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya itu alhamdulillahnya nyesek itu nggak lama sih. Nyesek itu nggak lama, ya 2 harian. Dan 1 hari itu juga nggak setiap ini nyesek gitu, tetapi cuman ya sejam atau bahkan paling lama 2 jam gitu nyesek itu. Gua napas, kok nggak nyampe. Iya nggak nyampe. Ternyata mungkin ya orang-orang yang lewat kayak gitu mungkin ya Bu ya. Kebanyakan orang yang lewat itu yang saturasinya di bawah 90. Saturasi itu kan normalnya 95 ke atas ya, sampai 100. Nah, itu dia udah di bawah 90, itu udah harus pakai oksigen ekstra. Gue waktu itu nyari oksigen gila. Awal bokap gue sakit, gue nanya-nanya kan sama teman-teman, katanya sediain oksigen untuk jaga-jaga. Tapi bokap gue di situ gue tanya nggak nyesek, tapi tetap gue nyari oksigen. Langkanya minta ampun. Ternyata bukan hoax ya,
ketika gua ngeliat di Instagram, di WA katanya apa sih namanya oksigen itu langka gitu. Itu ternyata bener langka banget. Bener banget. Sampai oksigen itu yang ini ya. Iya. Oksigen apa sih namanya? Iya, Oksigen yang, itu. buat oksigen. Itu nggak ada. Itu di apotek sih. Kok bisa gitu ya? Karena orang sebenarnya kalau yang bisa dibawa kemana-mana itu bertahannya cuma ya sekali dua kali 3 kali pakai aja udah habis gitu. Cuma karena emang bener-bener enggak adanya oksigen yang tabung, terpaksa beli itu gitu, makanya langka. Nah, lu nih sebagai apa sih namanya nakes, sebagai orang yang terjun langsung dan ngurusin itu, bagaimana tanggapan lu ketika ada orang yang menganggap bahwa COVID ini nggak ada? Gue juga sedih, kan sekarang gue masih di IGD. Itu pasien sekarang cuma 10 orang. Yang tadinya full, udah 10 orang, terus tenda udah semua dibongkar-bongkar.